Shalom, damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Gerard Rex Rerua. Di sini, saat ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat. Kiranya renungan ini bisa menjadi hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kiranya renungan yang hamba bawakan bisa menjadi suatu berkat dan bisa kami hidupkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mengambil judul khotbah pendekatan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, khotbah ini muncul di saat saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri. Sudahkah saya mengenal Tuhan saya secara mendalam, secara pribadi saya? Sudahkah kita mengenal Allah kita? Mungkin ada dari kita yang sudah lahir secara Advent, sudah lahir di dalam kebenaran, sudah lahir beragama Kristen, atau mungkin juga yang tidak. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah itu menjadi suatu jaminan bahwasanya kita memiliki hubungan yang secara pribadi dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita? Saya rasa itu tidak sama sekali tidak menjamin bahwa kita mengenal akan pencipta kita. Mungkin kalau ada yang bertanya kepada kita, mempertanyakan siapakah Tuhan kita, siapakah Dia, mungkin kita bisa menjawab, Dia adalah juru selamat dunia, Dia adalah penolong, pemberi berkat, atau mungkin lain sebagainya. Tapi itu menurut pengalaman pribadi atau hanya sekedar pendapat orang, saudara. Bisa saja itu yang ada dalam pikiran kita bukan yang kita alami, saudara, bukan suatu hal yang telah kita lalui bersama Tuhan kita, melainkan hanya pendapat pribadi. Saya memiliki sebuah ilustrasi ini tentang bagaimana perjalanan spiritual Bapak Proklamator, sang proklamator yang membawa kita menuju ke kemerdekaan, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di usianya yang ke-18, saudara, Soekarno menikahi salah seorang putri dari seorang kerabatnya. Dia menikahi seorang wanita bernama Siti Utari. Siti Utari hanya berusia 14 tahun pada saat dinikahi oleh Soekarno. Karena umurnya yang belum matang, yang belum bisa menempatkan segala sesuatu dengan baik, akhirnya rumah tangga yang mereka bangun pun gagal, saudara. Di titik ini Soekarno mulai mempertanyakan Tuhannya. Kenapa dia bisa gagal dalam membangun rumah tangga? Dia mempertanyakan, siapakah Tuhannya? Seperti apakah Tuhannya? Soekarno pada titik itu dia sangat gelisah, saudara, sehingga memiliki sebuah dorongan dari hatinya. Dia terdorong untuk mencari Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dia berdebat atau berdiskusi bersama seorang sahabatnya, yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah seorang ulama yang terkenal pada masa itu. Tetapi Soekarno dikatakan mereka berdebat, mendiskusikan tentang Tuhan hingga larut malam, saudara. Banyak waktu yang mereka gunakan untuk berdiskusi tentang Tuhan. Tetapi Soekarno tidak mendapat jawaban yang mengenakan di hatinya. Dia tidak serak, saudara. Dia kurang dapat dan tidak sependapat dengan Haji Agus Salim ini. Haji Agus Salim hanya bisa tertegun melihat daripada sikap keras kepala Soekarno ini. Soekarno berkata, saya belum mengenali Tuhan saya secara pribadi, tetapi saya yakin pendapat saya tidak cocok dengan pendapat Anda, Tuhan. Soekarno berkata seperti itu. Tidak sampai di situ saja, Soekarno kembali mencari Tuhannya. Dia mulai bertanya juga kepada pastor. Dia bertanya kepada seorang pastor, Pastor Gerard pada saat itu, yang adalah kerabatnya juga. Tetapi lagi-lagi dia tidak mendapatkan jawaban yang
mengenakan di hatinya, saudara. Dia tidak serak akan jawaban daripada pastor tersebut. Bahkan pastor tersebut menganggap Soekarno adalah seorang yang durhaka, seorang yang menjelekan Tuhan. Tapi Soekarno, sekali lagi dengan sikap keras kepalanya, dia hanya berkata, saya yakin Tuhan akan mengampuni saya. Soekarno tidak sampai di situ saja. Dia mulai mencari, dia bahkan mencarinya sampai ke pelosok-pelosok desa. Dia mencari Tuhan dan dia berkata dia ingin menemukan Tuhannya di tempat-tempat yang berdebu, saudara. Apakah Soekarno mendapatkannya? Tentu saja tidak, saudara. Ini membuat Soekarno tambah gelisah. Dia mulai mempelajari kitab dari seluruh agama. Dia membaca Al-Quran, dia membaca Alkitab, dia membaca kitab-kitab Hindu, kitab agama Buddha. Dia mulai menyelidiki itu semua. Tetapi sekali lagi dia tidak menemukan akan Tuhannya. Dia tidak mengalami Tuhannya secara pribadi. Singkat cerita, dia sudah mulai putus asa. Dan akhirnya dia mulai mengingat atau merefleksi pikiran-pikiran masa lalunya, bagaimana dia bisa sampai di titik saat itu, bagaimana orang tuanya bisa bertemu hingga dia lahir, hingga dia bisa menjadi seorang Soekarno. Dia mulai memikirkan, membayangkan itu kembali, saudara. Dan di tengah-tengah keputusasaannya itu, dia mulai mendapat sebuah pencerahan, kesadaran bahwasanya Tuhan yang dicarinya adalah Tuhan yang sifatnya universal dan memiliki seluruh alam semesta, tidak hanya milik satu agama. Saudara, yang saya mau katakan di sini adalah Soekarno begitu gigihnya dalam mencari akan Tuhannya. Dia sangat semangat dalam mencari jawaban yang dia inginkan. Dia ingin mengetahui, dia rindu untuk mengetahui dan mengenal Tuhannya secara mendalam. Apakah kita sebagai orang Kristen yang mungkin sudah lama, mungkin dari lahir pengikut Kristus, apakah kita pernah mencari pencipta kita sampai segitunya? Ayub, saudara, dia sebagaimana kita tahu, dia diizinkan Tuhan, lebih tepatnya diizinkan Tuhan untuk mendapatkan penderitaan atau mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Dia kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, anak-anaknya. Tetapi saudara, menurut saya ada dua level daripada keimanan atau bagaimana kita mengenal Tuhan, yaitu kita mengenal berkat-berkatnya, lalu kita mengenal secara pribadinya. Di sini Ayub ketika mengalami penderitaan, dia mengenal Tuhan sebatas berkat-berkatnya, saudara. Sehingga dalam Ayub 42 ayat yang kelima, dia berkata bahwa selama ini aku telah mendengar dari berbagai orang pendapat-pendapat orang, hingga saatnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dia mengenal Tuhan lebih dalam. Dan menariknya, saudara, bahwa dia menemui Tuhan, mengenal Tuhannya di saat penderitaannya. Di saat-saat dia sangat sengsara. Saudara, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Di dalam Daniel 11 ayat 32 dikatakan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal Tuhannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ayat inti kita tadi, bahwa hidup kekal hanya terdapat apabila kita telah mengenal Allah dan telah mengenal Yesus Kristus yang adalah utusannya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 20. Tuhan ada di dalam setiap karyanya. Kita bisa melihat ke sekeliling kita, lingkungan kita, alamnya yang dia ciptakan. Kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Terus kita juga harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwasanya firman itu adalah Allah. Kita bisa menemui dia hanya di satu tempat, ya saudara. Bahwa Yesus telah mengetok dan selalu mengetok hati saudara dan saya. Di dalam Wahyu 33 ayat 20,
Tuhan mengatakan itu bahwa Dia selalu mengetok pintu hati kita. Dan saat yang paling tepat adalah saat ini, saudara. Yesaya 55 ayat 6 berkata, bertemulah dengan Tuhan ketika Dia masih hendak diketemui. Juga saudara, saya mengakhiri renungan singkat ini di dalam Habakuk yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai 18. Mungkin nanti saudara bisa buka. Di situ menggambarkan bagaimana walaupun kita tidak mendapatkan berkat atau mujizat yang Tuhan berikan, walaupun itu tidak ada pada kita, apabila kita mengenal Tuhan secara pribadi, sukacita yang Tuhan berikan tidak akan hilang di dalam diri kita, saudara. Semoga kita semua bisa mengenal Tuhan kita lebih dekat, dari hari ke hari bisa mencapai tahap bahwa Tuhan, kita merasakan karakter Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin itu kita akan berdoa tutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kiranya khotbah renungan singkat ini bisa menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.